Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu mempelajari kitab Ushulus Salasah, yang mana nikmat ini wajib kita syukuri, ya. Apabila tidak ada nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan bisa melangkah keluar dari rumah kita satu langkah pun. Karena kekuatan yang kita miliki semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita mulazamah kitab Syarhu Ushulus Salasah, ya. Kitab matan Ushul Salasah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa thalib yang hafal matannya. Untuk yang sudah hafal matannya, boleh menyetorkannya pada kesempatan kali ini. Untuk pembelajaran kita ke depannya, maka dianjurkan untuk thalib untuk menghafal matan Ushulus Salasah ini, karena ini matanya sangat berguna untuk thalibul ilmi, ya. Apalagi jika menghafalnya, maka itu lebih afdol, karena ini adalah dasar fondasi untuk umat Islam. Bagi yang sudah hafal, boleh distorkan. Siapa? Tafadhol. Man hafizahu? Min kibari tulab. Man irsyad fitah lama. Nah, nggak apa-apa. Berarti kita setorannya langsung ke minggu depan aja, ya. Minggu depan silahkan dihafal dari pertama ini, ya, dari ilam rahimakallah sampai yang terakhir kita bahas. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Ya, kita telah mempelajari beberapa masalah di dalam Ushulus Salasah ini, ya. Jadi Ushulus Salasah ini mempunyai 4 masalah yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama 4 permasalahan, maksudnya ada 4 risalah, ya, 4 tema, ya, 4 risalah, 4 surat. Nah, surat yang pertama atau risalah yang pertama itu tentang 4 perkara yang mana itu terkandung di dalam surat Al-Asr. Kemudian yang kedua itu risalah yang kedua ada tiga usul, ya. Ada 3 masail. Dan kita telah sampai pada pembahasan masalah yang ketiga. Anna man ata'a rasulah, ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, anna man ata'a rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu
walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, itu adalah surat Mujadilah ayat 22. Di sini ayat ini ya menunjukkan bahwasanya tidak boleh atau diharamkan untuk mencintai dengan hati, ya, mencintai dengan hati nurani terhadap agama, ya, agama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya mencintai orang-orang kafir, ya, mencintai orang-orang kafir dengan hati nurani, yaitu dia ridho dan cinta terhadap agama mereka, ya. Jadi di sini senang, di sana senang, ya, itu dia maksudnya. Nah, maka di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia apabila dia mencintainya dengan hati nurani terhadap agama, ya, terhadap agamanya, maka itu dia akan keluar dari Islam. Ini apabila dia mencintai agamanya. Akan tetapi bila mencintai orang kafir di dalam masalah dunia, di dalam masalah duniawi, maka nanti itu ada tafsirnya. Dan kemudian, ya, setelah kita membahas ini, kita tidak langsung masuk ke risalah yang berikutnya, karena ada beberapa perincian tentang masalah yang ketiga ini, ya, sebagaimana kemarin saya sebutkan, ya, bahwasanya ada beberapa poin, ya, setelah kita mempelajari masalah yang ketiga ini, bukan berarti kita harus mukanya masam terus, ya, mata merah ke orang-orang kafir setiap lewat merengut gitu, enggak, ya. Ya, bukan berarti begitu. Akan tapi ada beberapa poin yang menjadi, ya, yang patut kita ketahui ketika mempelajari masalah wala wal bara ini, ya. Yang pertama, dengan kebencian kita terhadap orang-orang kafir ini, ya, benci terhadap agama mereka, maka kita tetap wajib tetap wajib untuk mendakwahi mereka, ya, mengajak mereka untuk masuk Islam, ya. Karena ini adalah salah satu goal atau salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan itu adalah kewajiban bagi seluruh umat untuk mendakwahi orang-orang yang masih berada di luar Islam, ya. Apabila kita malah membenci mereka, mengunjung mereka, maksudnya mengejek mereka, mencela mereka, menjauhkan mereka, ya, tidak ada di situ poin-poin dakwah, maka itu sangat dirugikan sekali, ya. Karena ketika kita memasukkan seorang dalam Islam, ya, memasukkan seseorang kafir ke dalam Islam dengan sebab kita, maka itu pahalanya lebih besar dari unta merah, ya. Lebih besar, maksudnya lebih berharga dari unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling mahal di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Kendaraan yang paling mahal di zaman Nabi Muhammad SAW adalah unta merah. Kalau sekarang apa yang paling mahal? Lamborghini atau sebagainya. Nah, pahalanya lebih banyak daripada itu apabila kita memasukkan satu orang saja di dalam yang berada di dalam agama kafir ke dalam agama Islam, ya. Dan pasti di situ banyak hikmah, ya, di sini kenapa Allah membolehkan orang muslim untuk menikahi wanita dari kalangan Bani Israel. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk
mendakwahi ya orang-orang Bani Israel itu ya, untuk mendakwahi perempuan itu yang lama-lama nanti dia akan masuk ke dalam Islam. Jadi di sini Islam ya dibangun di atas maslahat, ya di atas mengambil maslahat dan menjauhkan madarat ya. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Dalilnya adalah kul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani ya. Jadi di sini adalah perkataan Nabi Ibrahim ya, yang mana di sini adalah kewajiban untuk berdakwah ala basirah. Ala basirah itu dengan ilmu berdakwah. Ilmu berdakwah itu apa? Melihat keadaan lapangan apa yang siapa yang didakwahinya, bagaimana ketika dia mendakwahi orang kafir, bagaimana ketika dia mendakwahi orang-orang ahlul bid'ah, bagaimana dia mendakwahi orang-orang yang talibul ilmi. Itu berbeda semuanya, tidak disamaratakan ya. Fi kulli maqam maqal ya, di setiap tempat ada cara untuk berbicara, tidak ke semua kalangan kita keras ya. Nabi SAW ketika ada Arab Badu yang kencing di masjid, maka Nabi tidak memarahinya. Di situ adalah salah satu poin dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, bolehnya kita hidup berdampingan dengan orang-orang kufar ketika ada hajah, ketika memang diperlukan ya. Bolehnya kita hidup berdampingan dengan orang-orang kufar ketika memang diperlukan ya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW ketika belum ada kemampuan untuk hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad bertahan ya untuk mengumpulkan strategi untuk hijrah ke Madinah. Nah, di sini Nabi Muhammad ketika itu tidak langsung hijrah ke Madinah ya. Dalilnya Allah SWT berfirman, wa in janahu lis-silmi fajnahu laha. Ya, apabila kalian memang butuh untuk berdampingan ya, untuk keselamatan kalian, maka berdampinganlah ya. Dan itu juga ada peluang kita untuk berdakwah kepada orang-orang kafir ini. Yang ketiga, tidak dilarang untuk memberikan nafkah ya, nafkah atau kebaikan kepada mereka. Tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir ini ya. Dalilnya Allah SWT berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ya. Sungguhnya Allah tidak melarang bagi kalian untuk berbuat kepada orang-orang ya, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Ya, maksudnya di sini kafir ahad atau kafir dhimni, bukan kafir harbi. Ya, kafir harbi itu dia kafir yang di dalam keadaan perang, maka itu dia boleh dibunuh. Akan tapi ketika dia statusnya kafir muahad dan kafir dhimni yang itu ada di bawah naungan pemerintah atau dia di dalam negara Islam, maka itu tidak boleh disakiti. Ya, karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man qatala mu'ahadan lam yalih rahiatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad ya, seperti di negara kita ini, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, itu dia. Jadi Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negara-negara kita ya, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Kenapa di sini Allah bolehkan? Apa hikmahnya? Tidak lain adalah untuk apa? Untuk agar bisa mendakwahi mereka, untuk diluluhkan hati mereka. Ketika mereka misalnya orang kafirnya fakir, miskin, kita beri, pasti hatinya akan luluh dan dia mikir lagi tentang agama Islam dan ada kemungkinan dia untuk masuk Islam. Ya, di sini Allah Di sini kita dapat mengambil ya hikmah bahwasanya di dalam syariat Allah itu terdapat ya hikmah yang mana itu dibangun di atas mengambil maslahat dan menolak madarat. Ya, tidak semuanya kita keraskan, yang ada mereka malah menjauh dan malah membenci Islam. Yang keempat, ya diwajibkan, ya diharuskan untuk
seorang ayah yang muslim, yang mana dia menafkahi anaknya sebelum dia balik, ya, sebelum dia balik, atau kalau perempuan sebelum dia nikah. Maksudnya anak ini kafir, gitu maksudnya, ya. Itu diharuskan. Kenapa? Ya, karena nanti itu apabila dia kafir zimni, maka itu akan membuat dia kelaparan dan mati. Dan kenapa di sini ya dibolehkan? Karena di situ ada hikmahnya untuk mendakwahinya juga. Dan begitu juga apabila seorang anak laki-laki sudah besar, kemudian dia dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam. Nah, ayahnya ini masih kafir dan sudah tua, maka diwajibkan untuk dia, maksudnya diharuskan untuk dia untuk menafkahi ayahnya ini yang sudah tua renta. Dengan begitu hati ayahnya akan luluh dan kita bisa membujuk, dia bisa membujuk ayahnya ini untuk masuk Islam. Betapa bahagianya ketika ada suatu keluarga yang semuanya Islam, ya, tidak ketika nanti di akhirat satu di neraka, satu di surga, kan itu sangat disayangkan sekali, ya. Maka kita berusaha ketika ada keluarga kita yang masih di luar Islam untuk mendakwahinya, ya, tidak langsung dimusuhi, tidak langsung, maksudnya tidak langsung dikeraskan, diusir. Yang ada, ya, itu sangat disayangkan sekali, ya, ketika di dalam satu keluarga ada beberapa keluarga yang tidak masuk surga. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, bolehnya kita berjual beli, ya, berjual beli kepada orang-orang kafir. Maksudnya berjual beli di sini yang bukan sembelihan, ya, membeli yang bukan sembelihan, misalnya jual, beli buah, ya, atau kita yang menjual, mereka pembelinya. Akan tapi apabila itu sembelihan, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena ya ada kemungkinan dia menyembelihnya tidak dengan nama Allah, ya. Ya, kan dalilnya bahwasanya dari Aisyah binti Abu Bakrin, bahwasanya Rasulullah SAW membeli bahan makanan, ya, membeli gandum dari seorang Yahudi. Dan saat itu Nabi Muhammad tidak ada uang untuk membelinya, maka Nabi Muhammad menggadaikan baju perang Nabi Muhammad kepada orang Yahudi itu, ya. Nah, di situ dia dalil bahwasanya bolehnya untuk membeli atau menjual dengan orang-orang kafir, bermuamalah, asalkan itu tidak sembelihan. Kemudian yang keenam, ya, dibolehkan untuk menikahi, ya, kemarin sudah ada yang bertanya, ya, dibolehkan untuk menikahi perempuan dari kalangan Bani Israel, ya, yang mana dia afifat. Afifat itu menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya, dia tidak keluar dari rumah. Maksudnya apa? Dia tidak keluar dari rumah, tidak liar, ya, tidak keluar dari rumah, dia masih dekat dengan agamanya, ya, maksudnya masih murni, masih dekat dengan agamanya. Dan ini apabila Bani Israelnya agama Yahudi dan Nasraninya ini belum terkontaminasi atau belum diubah-ubah dan belum diganti-ganti. Dan dimubahkan untuk memakan sembelihan orang-orang dari Bani Israel, ya, bukan orang-orang kafir secara keseluruhan, ya. Karena Bani Israel ini adalah, ya, agamanya adalah agama samawi, yang mana mereka juga diturunkan kitab, diutus kepada mereka Rasul. Hanya saja mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, ya. Akan tapi agama-agama yang sonai, ya, agama-agama yang buatan manusia seperti Hindu, Buddha, maka itu tidak boleh, ya, dimakan sembelihan mereka. Ketik ini sembelihannya apabila kita tahu mereka menyembelih dengan nama Allah, ya. Apabila kita tahu mereka menyembelih dengan bismillah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna
muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Ya, di sini dan dibolehkan bagi kalian untuk menikahi orang-orang yang muhsanat, yang sangat menjaga diri, ya, perempuan yang sangat menjaga diri, yang dia di rumah aja. Kalau bahasa kita apa? Yang di rumah aja nggak keluar-keluar. Ya, anak rumahan, anak komplek, ya. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana dia ini sangat menjaga kehormatannya, tidak keluar, tidak bergaul dengan laki yang bukan mahram, ya. Maka boleh dinikahi. Kenapa? Apa hikmahnya Allah membolehkan? Pastinya adalah untuk mengajak mereka ke dalam Islam, ya. Karena ketika perempuan sudah menikah kepada laki-laki, maka nanti yang di dalam rumah tangga yang akan dominan siapa? Suaminya, ya, dan suaminya akan lebih gampang untuk mengajak dia masuk Islam dan bisa saja mendakwahi keluarga si perempuan ini untuk masuk Islam. Di situ ada hikmah yang sangat besar, ya. Maka di sini Allah SWT bolehkan apabila dia ahlul kitab. Adapun walinya, maka itu wali dari kalangan mereka, ya. Ayah mereka, ayah perempuan itu, ataupun kalau nggak ada ayahnya, anaknya, ya, walinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'duhum auliya'i ba'din, ya. Orang-orang yang kafir itu wali mereka adalah wali satu sama lainnya. Jadi di sini ketika menikah kan memakai wali perempuan itu dari keluarga mereka. Apabila tidak ada maka itu wali sultan, ya, maksudnya wali hakim, ya, wali hakim dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, tidak mengapa untuk menerima undangan mereka, ya, dan memakan makanan mereka yang mana itu bukan sembelihan, ya. Adapun pada asalnya maka itu tidak diwajibkan ketika diundang. Apabila seorang muslim mengundang muslim maka itu diwajibkan kita untuk datang. Akan tapi apabila seorang kafir mengundang seorang muslim maka itu tidak diwajibkan pada asalnya, ya. Akan tapi di sini ada khilaf antara ulama. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik itu mengatakan makruh untuk menerima undangan mereka. Akan tapi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya disunahkan, ya, apabila itu dia dapat menjaga, dapat yakin bahwasanya di sana tidak ada madarat yang lebih besar seperti banyak musik atau ikhtilat di situ, ya, dan sebagainya, ya, karena di situ ada unsur berdakwah. Dan ini yang dimaksud di sini adalah apabila dia orang dekat, ya, kerabat dekat yang masih kafir. Ya, di sini ada syaratnya juga. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan karena dia ada syaratnya, yaitu kita dapat memastikan bahwasanya tidak ada madarat yang lebih besar di sana, tidak ada musik, tidak ada ikhtilat, tidak ada syubhat-syubhat dan seterusnya. Ya, itu dia tentang poin-poin di dalam masalah ketiga ini, ya. Kemudian kita lanjutkan permasalahan kita masuk ke risalah yang ketiga dari kitab Ushulus Salasah ini. Silahkan, tafadhal, man yaqra? Man lam yaqra? Siapa yang belum baca kemarin? Ustaz Chandra, tafadhal Ustaz Chandra. I'lam an sadakallahu li ta'atihi. وما خلقت الجن
Lanjut. Ahsantum barakallahu fiik. Kita lihat sekarang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah yang ketiga, di dalam risalah yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, ketahuilah arsyadakallahu li ta'atihi. Ini adalah doa ya yang ketiga kalinya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk pembaca matan beliau. Ya, arsyadakallah. Nah, arsyada itu dari kata apa? Arus, ya. Arusdu itu artinya diddul goy, ya, kebalikan dari melenceng. Ya, jadi kok rusdu itu maksudnya lurus, ya. Ya, secara lugah arusdu itu lurus, maksudnya didul goy. Ya, kebalikan, didu ini kebalikan dari al-goy. Goy itu apa namanya? Melenceng. Ya, goy itu melenceng. Ya, dan rusdu ini apa? Dia itu adalah hidayah dari Allah SWT. Ya, secara istilah rusdu ini adalah hidayah. Hidayah atau al-istiqamah atau istiqamah fidinillah, ya, atau berpegang teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya tidaklah kita bisa berpegang teguh di dalam agama Allah ini kecuali kita diliputi dengan rusdu ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita dengan arsyadakallahu li taatihi. Ya, semoga kalian tetap terus mendapat hidayah di dalam di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu terbagi dua. Siapa yang tahu? Hidayah terbagi dua. Hidayah ada dua macam. Yang pertama, hidayah taufik, kemudian yang kedua hidayah itu irsyad. Ya. Hidayah taufik ini adalah hidayah ya yang hanya Allah yang memilikinya. Ya, ketika Allah telah memberikan ya hidayah taufik ini kepada hambanya, maka hambanya akan istiqomah di dalam agama Islam, ya, dan akan dia terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hidayah irsyad ini apa? Hidayah irsyad ini dia dakwah dari dai kepada mad'u, ya, baik itu seorang nabi, baik itu seorang ustadz, ya, seorang kiai dan seterusnya. Maka ketika dia menyampaikan ilmu, maka dia telah menyampaikan hidayah irsyad, ya. Jadi hidayah irsyad ini
ya bisa dimiliki oleh selain Allah. Akan tapi hidayah taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hidayah taufik itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, ya, saat paman beliau yang tercinta siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib meninggal, ya. Dan Nabi Muhammad tidak sempat membujuknya untuk masuk Islam, ya, karena di situ ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal di situ, ya. Jadi sebenarnya Abu Thalib ini telah percaya dengan Nabi Muhammad, akan tapi dia tidak berani mengucapkan syahadat karena di sampingnya ada Abu Jahal saat sakaratul maut, ya. Maka di sini Abu Thalib tidak jadi masuk Islam, ya. Maka Rasulullah sangat sedih dan Rasulullah berdoa meminta kepada Allah untuk apa? Untuk memasukkan Abu Thalib ini ke dalam surga. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapa saja yang kamu cintai, ya. Mau itu orang tercinta, maka itu kamu tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada dia. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak menghendaki Abu Thalib untuk masuk Islam, akan tapi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada Abu Thalib untuk diringankan azabnya di dalam neraka, yaitu apa? Dipakaikan sendal dari api, ya. Kemudian hidayah irsyad, ya, ini banyak, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi ila syiratal mustaqim, ila syiratil mustaqim. Ya, sungguhnya kamu wahai Muhammad memberikan hidayah kepada dapat memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Di sini maksudnya adalah hidayah irsyad, ya. Jadi ketika orang telah mendapat hidayah irsyad, misalnya dia sudah tahu ilmunya, akan tapi dia belum tentu dia mendapatkan hidayah taufik, ya. Dia udah tahu ilmunya tapi dia belum bisa mengerjakannya. Dia udah tahu ilmunya tapi dia tidak bisa meyakininya, ya. Betapa banyak lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Arab Saudi yang masih menyeleweng, ya. Udah S3 doktor di Ummul Qura, ya, masih menyeleweng. Betapa banyak lulusan yang di universitas Islam yang ternama, tapi dia akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan dengan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah taufik ini, ya. Apalagi di dalam salat kita, ihdina syiratal mustaqim. Nah, itu dia hidayah taufik. Arsyadakallahu li taatihi, ya. Semoga Allah memberikan kalian keistiqomahan, ya, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ah ini siapa yang tahu apa ta'ah definisinya? Kalau ibadah siapa yang tahu? Kemarin dari jelaskan ibadah. Nah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Nah, itu ibadah. Kan tapi kalau ini ta'ah apa? Ta'ah definisinya adalah ya,
ittikhadhu ma yaqi min ghadabillah bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi, ya. Mengambil apa yang dapat melindungi kita dari murka Allah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan, ya. Ta'ah itu adalah membentengi diri dari ghadabillah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu dia secara istilah. Jadi ketaatan ini, ya, dia masuk di dalamnya semua ibadah, ya, yaitu fi'lul awamir wa tarkin nawahi, ya. Ketika seorang telah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, maka dia telah taat. Kemudian annal hanifiyyata millata Ibrahim, ya, bahwasanya Hanifiyah, ya. Hanifiyah itu dari kata Hanaf, ya. Hanaf maksudnya adalah istiqomah, ya. Istiqomah secara bahasa. Kemudian Hanif, ya. Al-Hanif itu adalah al-mail, belok. Hanif adalah mail, belok, ya. Ya, Hanif adalah belok dari kesyirikan kepada tauhid, ya. Ya. Jadi mail ini dia ada mailuan, ada al-mailu ila. Ya. Kalau mailuan berarti dia menjauh dari, ya. Paham, ya? Jadi kok mail ini pada asalnya belok, Hanif ini. Tapi kalau dia mail anisyirki, jadi dia menjauh dari kesyirikan. Tapi kok mail ila tauhid berarti dia belok menuju kepada tauhid, ya. Jadi dia mail anisyirki, belok dari, maksudnya menjauh dari syirik menuju tauhid. Itu dia maksudnya Hanif, ya. Itu dia. Itu pada asalnya, ya. Ini dia adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka banyak kata-kata yang kayak gitu, ya. Ada juga rogiba. Rogiba itu fi'il, kan? Ada rogibaan, ada rogiba ila. Kalau man rogibaan sunnati, siapa yang benci jadinya. Rogibaan artinya benci. Kalau rogiba ila artinya cinta. Ya, jadi dia bertolak belakang. Rogibaan dan rogiba ila. Nah, banyak orang, maka kita, ya, di sini senantiasa untuk berdoa untuk menjadi bagian dari Hanifiyah, ya. Hanifiyah itu adalah agama millata Ibrahim, ya. Millata atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dinamakan Abul Anbiya, ya, ayahnya para nabi, atau Abul Hunafa, ya, atau Imamul Hunafa. Imamul Hunafa maksudnya imam dari orang-orang yang berjiwa hanif, ya. Maka pernah dengar orang yang berjiwa hanif, ya. Jadi dia kok berjiwa hanif tuh hatinya selalu condong kepada ketaatan, ya. Jadi hatinya itu kalau ada dekat kepada, disuguhkan kepada suatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia langsung gak enak hatinya, ya. Ketika ada jual beli yang mana di situ dibungkus dengan maksudnya syubhatnya tidak kelihatan, akan tapi ada di dalam hatinya ini nggak benar gitu. Itu dia maksudnya berjiwa hanif, ya. Jadi dia tahu itu nggak benar, tapi dia, ya, selalu berusaha untuk mencari, ya, apa kesalahan, ya, dari suatu masalah yang dia ini nggak tenang hatinya dengan itu,
Ya, itu dia yang berjiwa hanif. Dia selalu condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan Hanifiyah ini adalah agama yang menjauh kholas, maksudnya menjauh secara menyeluruh dari kesyirikan. Jadi Hanifiyah ini adalah agama yang bersih dari kesyirikan dan bertauhid kepada Allah, ya. Dia bertauhid, kemudian dia bersih dari kesyirikan. Ketika orang dia menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah kepada selain Allah, maka dia tidak bisa dikatakan berada di dalam millat Ibrahim, ya, di dalam Hanifiyah, ya. Itu dia. Karena Hanifiyah ini dia bersih, ya, dari segala kesyirikan. Yaitu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam, ya. Sungguhnya agama yang Allah akui hanyalah agama Islam, dan Islam adalah adalah agama seluruh para nabi, ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, semua para nabi itu menyeru kepada tauhid, ya. Apa yang di dalam surat Al-A'raf itu? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Apa? Dan kami telah utus Nuh, ya, untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu berkata bahwasanya beribadahlah kepada Allah karena kalian tidak mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat seterusnya, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad, yaitu diutus kepadanya Nabi Hud, ya, Nabi Hud yang mengatakan sembahlah Allah karena kalian tidak mempunyai sembahan selainnya. Kemudian setelahnya wa ila Samud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud, ya, kaum Samud ini Nabi siapa? Nabi Saleh, ya. Ya, Nabi Saleh yang mana di situ juga Nabi Saleh menyeru untuk beribadah kepada Allah saja karena kalian tidak mempunyai sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Nabi Lut, akan tapi di sini Nabi Lut lebih kepada mengingkari perbuatan kaum Nabi Lut. Wa ila Lutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Luton, dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah kalian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan kaum sebelum kalian, yaitu homoseksual, ya. Kalau yang perempuan dia juga suka ke perempuan, dan laki-laki juga suka ke laki-laki, ya. Kemudian wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada di kota Madian akhahum Syuaiba, maksudnya Nabi Syuaib, ya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Dan sembahlah Allah dan karena tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dalil bahwasanya para nabi semuanya menyeru untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nafi dan isbat, ya. Ubudullah itu adalah isbat, ya, ada perintah malakum min ilahin ghairuh, karena kalian tidak mempunyai sesembahan yang hak kecuali Allah, ya. Di situ adalah makna la ilaha illallah. Ya, kemudian kita lanjut anta'budallaha wahdahu, ya. Apa itu millata Ibrahim? Apa itu al-hanifiyah? Yaitu anta'budallah ketika kau menyembah Allah, ya, menyembah Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, ya, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas di dalam beragama, di dalam agama ini, dalam mengerjakan ibadah ini, ya. Kemudian wabizalik, bizalik ini kembali kemana? Siapa yang tahu wabizalik? Bizalika itu dia maksudnya kemana? Wabizalik
amarallahu jami'an nas. Wa bizalik, zaliknya itu dan karena itu, itunya kemana? Anta budallaha wahdahu, ya, mukhlishan lahuddin. Dan karena itu amarallahu jami'an nas, ya. Allah memerintah semua manusia, ya, dari kalangan orang kafirnya, kalangan, ya, semua orang, ya, baik itu muslim mau itu kafir, mau itu hamba sahaya, mau itu merdeka, ya, mau itu jin, ya, mau itu manusia, maka semuanya disuruh untuk menyembah Allah saja, ya, dengan ikhlas, ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, ya, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Dan Allah tidak menyeru kecuali untuk, ya, beribadah kepada Allah dengan ikhlasnya. Wa khalaqahum laha. Apa itu wa khalaqahum laha? Dan menciptakan mereka, ya, untuk apa? Sebabnya adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyuruhkan kepada tauhid. Ya, di sini adalah keutamaan tauhid, ya. Itu adalah keutamaan tauhid. Apa saja keutamaan tauhid? Hikmah dari diciptakan jin dan manusia. Kemudian apa hikmah diutusnya para nabi? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, ya, para rasul untuk menyeru beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Ya, di sini Syekh membawakan dalilnya kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini jin dan manusia, kenapa hanya disebutkan jin manusia? Karena jin manusia hanya mereka hanya dua makhluk ini yang apa? Yang berpotensi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hewan, ya, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat semuanya beribadah, bertaat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hewan semuanya bertauhid. Ya, hewan itu beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka semua yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk semua hewannya. Maka di dalam hadis yang hasan, ya, tidak sampai derajat sahih, ya, kenapa kita diharamkan untuk membunuh katak? Bukan karena dia hidup di dua alam, ya, nggak ada pengharaman hidup di dua alam, nggak ada, ya. Itu doktrin dari nenek moyang saja. Kenapa nggak boleh nggak boleh makan katak, nggak boleh makan hewan-hewan amfibi karena dia hidup di dua alam? Enggak, ya. Kenapa diharamkan katak? Karena disebutkan di dalam hadis hasan bahwasanya setiap dengkurannya, setiap suara katak itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita melihat ada seorang yang jalan, orang kafir yang jalan sampai mengikat anjingnya, jalan-jalan di taman, maka ketahuilah bahwasanya anjingnya itu beriman kepada Allah, sedangkan pemiliknya itu kafir, ya. Ketika seorang muslim dia menyemprot atau ngurus burungnya yang lagi berkicau di pagi hari, maka ketahuilah bahwasanya burungnya itu sedang bertasbih kepada Allah, sedangkan dia lupa untuk zikir pagi petang. Waliyazubillah, ya. Karena setiap hewan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertasbih. Walakinna la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, ya. Nah, jadi dua ini, ya, jin itu artinya adalah tersembunyi, khafi. Maka dibilang janin dari kata jana juga. Kenapa? Karena dia tersembunyi di dalam perut, ya.
makanya dibilang janin ya. Begitu juga jin, pokoknya dari kata jannah itu maksudnya khafiyah, maksudnya tersembunyi ya. Tidaklah disebutkan jannah karena jannah itu adalah taman yang tersembunyi ya, maksudnya yang akan dilihat pada hari kiamat saja ya. Adapun insan maka artinya adalah nisyan ya, nisyan ya, karena dia insan ini banyak lupanya ya. Tidaklah disebutkan insan karena dia banyak lupanya ya. Kullu bani Adam khata ya, itu dia. Nah, maka dua ini berpotensi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad diutus kepada sakolain. Sakolain ini apa? Jin dan manusia. Ada enggak Nabi Muhammad berdakwah kepada jin? Dalilnya? Ada kan? Di dalam surat Al-Jin itu ya. Di dalam surat Al-Jin nafara minal jinni yastami'una Quran ya. Jadi ada beberapa kelompok dari jin yaitu mendengarkan lantunan-lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalil bahwasanya Nabi Muhammad juga berdakwah kepada jin ya, kepada jin. Akan tapi tidak diketahui bagaimana caranya, tidak diketahui ada enggak sanadnya ya yang menyampaikan nabi dari nabi kepada kaum jin itu wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut paragraf berikutnya, wa makna ya'budun, dan arti dari ya'budun. Apa arti dari ya'budun? Yuwahhidun ya. Makna dari beribadah adalah bertauhid. Apa bedanya beribadah aja sama bertauhid? Siapa yang tahu? Wa makna ya'budun yuwahhidun, di sini ada bedanya. Apa beda dari ibadah ya'budun dan yuwahhidun, bertauhid? Kalau ibadah belum tentu dia bertauhid, karena bisa saja orang beribadah kepada Allah akan tapi dia beribadah kepada selain Allah juga. Itulah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Mereka bukan tidak menyembah Allah, mereka semua menyembah Allah. Akan tapi mereka juga menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka di sini Syekh menjelaskan untuk membantah ya yang mengatakan bahwasanya ini menyembah saja, tidak perlu bertauhid. Ya, maka di sini diartikan bahwasanya illa liya'budun wa makna ya'budun yuwahhidun, yaitu bertauhid ya. Yang di sini dimaksud adalah bertauhid uluhiyah ya. Karena orang-orang kafir Quraisy juga mereka bertauhid rububiyah. Wa idza salahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka tidak mengatakan fulan, tidak mengatakan fulan, akan tapi mereka mengatakan Allah ya. Di situ menandakan bahwasanya mereka bertauhid rububiyah, akan tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah, dan itu tetap tidak sah keislaman mereka ya. Begitu juga pokoknya tiga tauhid itu, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, semua harus ya dilaksanakan, tidak bisa kurang satu pun ya. Ketika dia hilang uluhiyah akan tapi dia bertauhid rububiyah dan asma sifat, maka tetap tidak sah. Begitu juga sebaliknya, ketika dia beribadah hanya kepada Allah akan tapi dia tidak bertauhid di dalam asma sifat, maka dia tidak sah keislamannya. Wa a'zama ma amarallahu bihi, dan yang paling penting dan yang paling besar, yang paling agung dari yang Allah perintahkan adalah at-tauhid ya. Adalah at-tauhid. Jadi itu adalah perintah yang paling besar ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya ya sembahlah Allah ya, janganlah kalian menyembah kecuali Allah dan berbuat baik kepada manusia. Di sini ya, tidaklah Allah memulai dengan sesuatu kecuali itu adalah paling penting. Jadi Allah memulai dengan paling penting. Jadi yang paling penting adalah
untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Secara vertikal, kewajiban manusia secara vertikal maksudnya kewajiban manusia terhadap Allah yaitu untuk bertauhid. Kemudian setelahnya disebutkan wabil walidaini ihsana, yaitu adalah hak manusia antar manusia, yaitu horizontal kan. Jadi itu adalah ibadah yang paling besar di dalam maksudnya ibadah antara manusia dengan manusia lain, yaitu adalah berbuat baik kepada orang tua. Ya. Adapun beribadah yang paling agung ya yang diwajibkan untuk seorang hamba kepada Allah yaitu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sepatutnya bagi kita ya untuk mengajari kepada ya murid-murid dan anak-anak kita itu tauhid, ya tauhid terlebih dahulu ya. Ya ketika dia sudah bisa membaca maka ajarilah tauhid, bukan ilmu-ilmu ya ilmu-ilmu dunia dulu, enggak, yaitu maksudnya ya tauhid terlebih dahulu, karena tauhid adalah perintah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada manusia. Wa huwa ifradullahu bil ibadah, dan itu adalah ifradullahu ta'ala bil ibadah. Ini adalah ta'rif dari apa ini? Ifradullahu ta'ala bil ibadah. Ta'rif tauhid uluhiyah. Kalau ta'rif tauhid rububiyah apa? Ifradullahu ta'ala bil bi'af'alihi, ya, dengan perbuatan-perbuatan Allah ya. Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, itu kita harus bertauhid, yaitu meyakinkan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan kita, tidak ada sangkut paut orang lain, tidak ada sangkut paut makhluk lain yang menciptakan manusia. Akan tapi ketika tauhid uluhiyah maka itu mengesahkan Allah di dalam perbuatan manusia, yaitu ibadah, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Udah ditulis belum ta'rifnya kemana udah ya? Ta'rif tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Adapun tauhid asma sifat yaitu ifradullahu taala bi asmaihil husna wa sifatihil ula, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, kemudian lihat di sini kenapa tauhid itu ya menjadi perintah yang sangat besar, karena itu ya adalah pondasi yang membuat seorang yang mengaku berada di dalam agama Islam untuk diterima ibadahnya ya, karena Allah telah menciptakannya ya, menciptakan makanannya ya, menciptakan pangannya, semuanya adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azamu ma naha anhu, dan yang paling penting atau yang paling besar yang Allah larang yaitu adalah kesyirikan ya. Maka kita harus sangat takut kepada kesyirikan ini. Jadi ini adalah kebalikannya ya. Yang paling penting untuk diperintah yaitu tauhid ya. Yang diperintahkan Allah yang paling penting adalah tauhid. Kebalikannya yang paling besar yang dilarang Allah adalah syirik ya. Itu kebalikannya. Maka ya sangat disayangkan sekali ketika di Indonesia atau di negara tercinta kita ini, ketika ada misalnya ada berita seorang anak menzinahi ibunya, maka itu sangat gentar, sangat sangat booming, sangat viral, langsung langsung dicela, langsung diteror bahkan ya. Tapi ketika ada berita di pantai selatan ada sedekah kubur, maka semuanya biasa saja. Kenapa? Karena kenapa biasa saja padahal itu adalah kesyirikan ya. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa lain di bawah kesyirikan itu tidak ada apa-apanya ya dibanding kesyirikan itu sendiri. Bukan berarti kita menyepelekan dosa seorang perzinahan ya. Tidak, akan tapi kita hanya membandingkan reaksi ketika kesyirikan dilakukan dan dosa besar ya di negara kita ini ya.
Betapa banyak siaran-siaran TV yang menayangkan di situ kesyirikan, sedekah laut, ya, kemudian beribadah kepada siapa gitu, ya, tapi biasa saja, ya, tidak ada hujatnya, tidak ada apa gitu. Contohnya seperti disertasi. Siapa yang tahu disertasi yang membolehkan kawin, membolehkan perzinaan, ya, disertasi yang sempat booming di Surabaya itu, tahu disertasi seorang mahasiswa doktoral yang konsep pernikahan milkul yamin, ya, konsep pernikahan milkul yamin, ya, itu dia yang mana di situ di dalamnya kesimpulannya adalah membolehkan perkawinan tanpa membolehkan perzinaan, wal iyazubillah. Padahal dia di situ memakai dalil untuk budak, ya. Dia memakai dalil untuk budak dipakai untuk orang yang merdeka. Maka sebenarnya itu nggak nyambung. Kemudian setelah ini viral, semuanya langsung menghujat, bahkan sampai keluarganya diteror kan? Karena semua mengakui itu sangat bahaya dosanya. Akan tapi ketika ada suatu berita yang mengatakan yang mengabarkan tentang beribadah kepada selain Allah, maka biasa saja, waliyazubillah, ya. Itu sudah sangat keluar dari fitrah manusia, karena kesyirikan ini adalah a'zamu ma naha anhu, ya. Syirik itu terbagi dua. Siapa yang tahu? Syirik terbagi dua. Ini udah kan? Syirik akbar dan syirik asghar, ya. Syirik khafi ada juga. Syirik khafi ada juga. Ya, syirik khafi itu dia masuknya syirik akbar, ya. Syirik khafi masuknya syirik akbar, ya. Syirik akbar itu dia mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, itu dia yang pertama. Perbedaannya dengan syirik asghar, kalau syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik akbar itu menghapus semua amalan yang telah dilakukan selama dia sebelum syirik. Kalau syirik asghar, ya, kalau syirik asghar dia hanya menghapus amalan yang dibarengi dengan kesyirikan itu, ya. Kalau syirik akbar maka dia diharamkan dari surga, ya. Diharamkan dari surga. Akan tapi kalau syirik asghar dia diharamkan enggak dari surga? Ya, diharamkan sebelum dia taubat. Akan tapi dia tidak keluar dari Islam, ya, tidak keluar dari Islam. La yukhriju minal millah, ya, la yukhriju minal millah. Akan tapi kalau orang syirik akbar maka dia dikeluarkan dari Islam. Kemudian coba kita tulis. Belum sempat ditulis. Syirik akbar, kemudian apa perbedaannya lagi? Dia itu halal darah dan hartanya, ya. Akan tapi itu yang boleh mengambil pemerintah, ya, bukan kita. Maksudnya kita ketika ada orang syirik langsung boleh dicuri enggak, ya. Itu hak pemerintah. Akan tapi kalau syirik asghar itu tidak menghalalkan dan tidak menghalalkan harta dan darahnya. Nah, syirik akbar ini adalah yang paling besar. Kemudian syirik asghar. Kemudian di bawahnya apa? Al-kabair, ya, dosa besar. Kemudian di bawahnya as-saghair. Saghair ini dosa-dosa kecil. Nah, syirik akbar ini ibaratnya kalau gunung meletus dia udah keluar, ya. Udah keluar, dia udah meletus, udah enggak di permukaan lagi. Kalau syirik asghar ini paling tinggi, ya, dia akbarul kabair. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar yaitu syirik asghar, ya. Nah, kalau kita mulai dari syirik akbar dulu. Kalau syirik akbar ini dia diampuni dengan cara apa? Cuman satu, dengan bertaubat, ya. Cuman satu, dengan bertaubat.
Kalau dia nggak bertobat, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ya. Begitu juga syirik asghar, ya. Begitu juga syirik asghar, dia harus dengan taubat. Kenapa? Karena syirik asghar ini masuk dalam kategori syirik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi dia jalan keluarnya hanya satu, yaitu bertaubat, ya. Kalau kabair, dosa-dosa besar, ya, ada dua. Yang pertama bertaubat, yang kedua masyiatillah. Salah. Masyiatillah, ya. Ketika seorang bertaubat dari dosa besar, maka dosanya diampuni, karena Allah selalu menerima hambanya yang bertaubat apabila dia taubatnya benar-benar taubat, yaitu taubat nasuha. Akan tapi ada seorang yang tidak bertaubat, akan tapi dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyiatillah, tahta masyiatillah, dengan kehendak Allah. Dalilnya apa? Dalilnya yang tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Jadi ketika ada seorang yang tidak bertaubat dari melakukan dosa besar, akan tapi Allah kehendaki, ya, dia untuk diampuni, maka dia hilang dosanya. Akan tapi kita tidak boleh bersandar dengan itu, karena kita nggak tahu dosa kita diampuni atau tidak, ya. Karena Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi, inna rahmati golabat godobi, ya, sungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku. Jadi kasih sayang Allah mengalahkan kemarahan Allah. Maksudnya Allah mencintai hamba-hambanya sampai dosa yang melakukan dosa besar dan tidak tobat bisa Allah ampuni. Kemudian kalau sogair, dosa-dosa kecil, pertama dari taubat, kemudian masyiatillah, kemudian fi'lul dengan ibadah, maksudnya al-ibadah, melakukan ibadah, ya. Kalau dosa kecil itu ketika orang yang tidak taubat, akan tapi dia melakukan kebaikan, maka dosa kecilnya itu otomatis terampuni, ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, ya, sungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan, dosa-dosa kecil maksudnya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, as-salawatil khamsa wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair, ya. Jadi salat 5 waktu, kemudian antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, itu adalah pengampun, ya, adalah ampunan, ya, dari dosa-dosa kecil apabila kalian menjauhi dosa besar. Itu maksudnya salat 5 waktu itu dapat mengampunkan, dapat menghilangkan dosa kecil kita, sebagaimana Nabi Muhammad merumpamakan salat 5 waktu seperti mandi di sungai, ya. Ara'aitum law kana bi babi ahadikum nahron. Bagaimana jika di depan pintu kalian ada sungai, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, bersih enggak badan kalian? Bersih. Begitu juga dosa, ketika kalian sholat 5 waktu, maka kalian juga akan bersih dari dosa. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, ya. Paham, ya? Kemudian ada juga dosa yang mujahir, dosa mujahir. Tahu dosa mujahir? Ini enggak termasuk ini, ya, tapi ada pelaku dosa namanya al-mujahir. Mujahir yaitu yang terang-terangan melakukan dosa, ya. Maka ini tidak susah, ya, diampuni, tidak diampuni kecuali dia bertaubat, ya. Di dalam hadis bahwasanya ada seorang yang melakukan dosa sendirian,
kemudian dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia pada pagi harinya bercerita tentang dosanya dengan bangga, maka dia tidak diampuni dosanya. Ya, waliyadzubillah. Ya. Dan begitu juga ada orang yang terus-terusan melakukan dosa, ya. Maka itu ketika dia tidak niat untuk bertobat, maka itu berpotensi untuk diperlihatkan dosa dia, ya. Ketika dia terus-terusan, ya. Bagaimana jika ada orang yang melakukan dosa kemudian dia telah tobat, kemudian dia ngelakuin lagi, tobat lagi, ngelakuin lagi, tobat lagi, ngelakuin lagi, gimana itu hukumnya? Ya, ketika tobatnya sah dengan 5 syarat, maka sesungguhnya tobatnya udah sah, dosanya keampuni. Ketika dia melakukan lagi, maka itu dosa baru, ya. Bukan berarti tobat yang sebelumnya itu tidak diterima. Dan terus dia kayak gitu, ketika tobatnya itu sah dengan 5 syarat, maka tobatnya itu diterima dan dosanya dosa baru kalau misalnya dia ngelakuin lagi. Dan itu bukan termasuk menyepelekan, karena tobatnya sah, dia mempunyai 5 syarat. Yang pertama, dia harus menyesal dengan dosa yang dilakukan. Kemudian tekad untuk tidak mengulangi lagi, ya. Kemudian dia mengembalikan haknya, ya, mengembalikan haknya. Kemudian dia harus ikhlas tobatnya, dan kemudian dia bertobat bukan di waktu-waktu yang tidak diterima tobat. Kapan waktu yang tidak diterima tobat? Ketika matahari terbit dari barat, ya. Dan juga ketika nyawa telah di kerongkongan, ya. 2 itu tidak diterima lagi tobatnya. Itu dia. Nah, kemudian syirik juga terbagi 3, ya. Tergantung pembagian tauhid. Ada syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, dan syirik di dalam asma sifat, ya. Ketika seorang syirik di dalam rububiyah, dia meyakini ada pencipta selain Allah, itu maksudnya syirik di dalam rububiyah. Ketika dia menyembah kepada selain Allah, maksudnya syirik uluhiyah, ya. Ketika dia menyamakan Allah dengan selain Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah, maka itu dia masuknya syirik di dalam asma sifat. Ketika ada orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, waliyazubillah, itu masuknya tauhid, masuknya syirik di dalam asma sifat. Yang mana lebih parah? Syirik asma sifat yang mengatakan Allah mempunyai tangan sama seperti tangan makhluk, apa syirik di dalam uluhiyah, seorang menyembah kuburan, yang mana yang lebih parah? Asma sifat. Kenapa? Ya, karena dia menurunkan derajat Allah, ya, kepada derajat makhluk. Ya, contohnya ketika seorang menyembah kuburan, dia menaikkan derajat makhluk kepada derajat Allah, maksudnya berhak disembah makhluk ini. Tapi ketika dia mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, maka dia menurunkan derajat Allah kepada derajat makhluk. Waliyadzubillah. Mana lebih parah? Menurunkan derajat makhluk. Bukan kita membandingkan, akan tapi, ya, yang lebih parah itu tauhid asma sifat, ya. Walaupun semuanya parah, akan tapi yang paling parah yaitu tauhid asma sifat, ya. Makanya tauhid uluhiyah ini kebanyakan kita pelajari di kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kenapa? Karena di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat viral atau sangat lagi booming, atau lagi semuanya itu menyembah kuburan, ya. Akan tapi di ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, semuanya, ya, itu semua lebih tegas di dalam syirik di dalam asma sifat, yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengatakan Allah tidak ada di atas ars, Allah tidak turun, ya. Semua ulama membantah itu di dalam kitab-kitabnya, ya. Karena itu syubhatnya lebih parah, ya, dan syubhatnya lebih besar, ya, di dalam daripada tauhid syirik di dalam uluhiyah, ya. Ketika dibilang boleh nggak menyembah kuburan, pasti semuanya serentak mengatakan nggak boleh. Tapi ketika dibilang coba di dalam ulama-ulama Nusantara kita, Allah di mana, mereka mengatakan Allah di mana-mana, ya.
Maka di sini syubhatnya itu jelas lebih besar, ya. Maka para ulama sampai membuat berkitab-kitab berjilid-jilid hanya membahas, hanya membantah syubhat-syubhat di dalam asma sifat ini, ya. Yang mana kita akan mempelajari setelah tauhid uluhiyah ini. Dan begitu juga dalilnya Allah SWT berfirman, Qul harrama rabbiya, di dalam surat Al-A'raf itu apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ya. Jadi di sini, ya, para mufassir mengatakan di sini Allah mengatakan keburukan atau dosa-dosa berderajat, ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Pertama Allah mengharamkan yang fahisyah, ya. Ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku. Nah, di sini syirik uluhiyah. Billahi ma lam yunazil bihi sultana, dan yang paling besar wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan ketika kalian mengatakan terhadap Allah yang apa yang tidak kalian ketahui. Nah, itu maksudnya adalah syirik di dalam asma sifat. Ketika dia mengatakan tentang Allah, Allah tidak ada di atas ars, padahal Allah mengatakan Allah istawa di atas ars. Itu mengatakan tanpa ilmu tentang Allah, wal iyadzubillah. Ya. Itu dia pembagian syirik. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan perintah dan sembahlah Allah. Di sini dalil dari a'zama amarallahu bihi, ya, dalilnya wa'budullah, ya. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a, itu ada dalil dari wa a'zama ma naha anhu, dan sesuatu yang paling besar yang Allah larang adalah wala tusyriku bihi syai'a. Ya, syai'a di sini semuanya, ya. Syai'a di sini semuanya. Di sini adalah nakirah fi siyaqi nahi, ya. Kata nakirah, syai'an ini nakirah apa ma'rifat? Syai'an nakirah kan, enggak ada alif lam di situ. Nah, kemudian dia di dalam bentuk kata larangan, dan la tusyriku, berarti di dalam ilmu usul fikih ketika ada larangan di dalam bentuk pengingkaran atau larangan, ketika ada nakirah di dalam bentuk larangan, maka itu mencakup semuanya, semua syai'an, ya, yaitu makhluk, ya. Tidak boleh menyembah siapapun, maupun itu malaikat yang paling mulia seperti malaikat Jibril, maupun itu manusia yang paling mulia seperti Nabi Muhammad dan yang lainnya, maka itu tidak boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, paham, ya? Untuk pertemuan minggu depan setoran matan dan pertanyaan, ya, pertanyaan tentang apa yang telah kita jelaskan, biar ingat, ya, apa pembagian ibadah, apa syarat la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, kemudian kita lanjut, ya, masih ada waktunya. Enggak bosan kan? Enggak ngantuk kan? Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari akidah ini, ya, karena akidah ini memang yang dapat bertahan hanya orang yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita untuk meminta taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempelajari ini, ya. Karena daurah-daurah matan seperti ini, ya, ini hanya dilakukan oleh thalibul ilmi, ya. Kalau misalnya orang awam itu konsumsinya takbir akbar, ya kan? Misalnya judulnya rumahku surgaku, bahtera surga. Nah, itu rame, akan tapi ketika membahas matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sedikit, ya, karena memang pembahasannya menguras otak, menguras tenaga, nggak ada ketawa-ketawa, ya, itu dia, ya. Akan tapi tentu ilmunya lebih mulia, yaitu membahas tentang tauhid, ya. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca matan selanjutnya. Siapa yang mau baca?
Ya, nah, tafadhal ya Ustaz. Dari Faiza Kilalaka udah? Faiza Kilalaka dulu. Faiza Kilalaka, Faiza Kilalaka. Faiza Kilalaka mal usul salasah. Sebelumnya. Awak salah. Fadol. فإذا قيل لكم ما أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقال فقل معرفة العبد ربه Ya, nah, ahsantum barakallahu fik. Ya. Di sini kita masuk ke dalam risalah yang keempat, yaitu risalah yang terakhir di dalam kitab Usul Salasah ini, ya. Yang mana usul salasah itu yaitu usul di dalam risalah yang keempat ini, karena di sini ada 3 usul, yang mana ini mencakup 3/4 kitab ini, ya. Faiza qila laka. Di sini Syekh menggunakan uslub untuk benar-benar pemula, ya. Ketika seorang dibacakan aja dia paham, itu metode biasa. Ya, metode selanjutnya yang lebih membuat paham yaitu tahukah kamu gitu. Kayak metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, apakah kamu tahu siapa orang-orang yang muflis itu? Atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah gitu. Itu metode para nabi, ya. Kemudian metode yang paling dakik, ya, untuk memberitahu orang awam. Ini benar-benar untuk orang awam, ya, untuk anak kecil. Faiza qila laka, wahai anak kecil misalnya, kamu ketika dikatakan kepadamu, ya, sesuatu pertanyaan, maka kamu jawabnya apa gitu. Benar-benar didikte oleh Syekh, maka jawablah seperti ini gitu. Ya, benar-benar didikte oleh Syekh, ya. Bukan berarti kita menghafal jawaban ini untuk di kuburan nanti, ya. Ini adalah pemahaman yang menimbulkan keyakinan, yang mana keyakinan ini dapat menyelamatkan kita untuk menjawab pertanyaan di kuburan nanti. Bukan berarti kita menghafal aja untuk menjawab, ya. Maka nggak ada itu yang nanti orang meninggal, maka sebelum orang-orang yang nguburin itu pergi, dia talkinkan dulu. Apabila kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah, kayak gitu. Nggak ada, ya. Nah, karena ini adalah perkara keyakinan, yang menjawab keyakinan bukan mulut, ya. Begitu juga misalnya ada orang bilang panas sekali, nggak apa-apa latihan nanti di padang mahsyar lebih panas. Nggak ada itu, karena itu padang mahsyar itu tergantung amalan, ya. Orang berkeringat, ada yang tenggelam, ada yang serak, itu tergantung amalan. Nggak ada latihan di dunia, ya. Nah, begini juga, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memberikan keyakinan kepada pembacanya untuk dapat menjawab fitnah kubur, yaitu fitnah kubur itu maksudnya apa? Maksudnya 3 pertanyaan kubur, yang mana seorang ketika dicabut nyawanya, maka dia tidak langsung masuk ke kuburan, ya. Dia diangkat dulu oleh malakul maut, ya. Ketika seorang muslim dicabut nyawanya, maka dia dicabut seperti mengalirnya air, ya, sangat gampang. Akan tapi ketika seorang kafir, ya, dicabut nyawanya, maka dia seperti mencabut kawat yang berkarat di kain yang basah, ya, itu susah, ya. Itu susah. Nah, jadi ada yang sampai sakaratulnya susah, ya, lama gitu. Nah, itu dia. Kemudian dia diangkat ke atas, ya, kemudian diketuk pintu langit pertama. Ketika dia orang soleh, maka dia dibolehkan lewat sampai Baitul Ma'mur, kemudian diturunkan lagi ke kuburan. Apabila orang kafir, dia belum lagi dia sampai
bisa menembus langit pertama, maka dia telah dilemparkan jatuh ke bumi, ya. Dia ditolak oleh penduduk langit, ya. Jatuhkan ke bumi, ya, baru di situ didatangkan malaikat setelah 7 langkah pergi, ya, yang menguburkan itu, ya. Bukan berarti setelah 7 langkah baru dia datang. Itu bukan maksudnya dari hadis yang mengatakan bahwasanya 7 langkah itu, setelah pergi 7 langkah itu saking cepatnya, ya, saking cepatnya malaikat Munkar dan Nakir itu datang, maka diumpamakan 7 langkah pergi penguburnya, maka itu langsung ditanyakan. Bukan berarti kalau ada satu orang yang nunggu situ nggak pergi-pergi, nggak datang malaikat, ya. Nggak seperti, ya, seorang ulama Nusantara kita yang mengatakan kuburan Gus Dur itu nggak ditanya karena dari dikuburkan itu nggak sunyi-sunyi gitu. Enggak, itu maksudnya sangat cepat datang malaikat Munkar dan Nakir, ya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini disebutkan di dalam hadis berwarna biru kehitam-hitaman. Ada yang menyebutkan juga matanya yang berwarna biru kehitam-hitaman. Kemudian ketika ditanya man rabbuk man nabiyuk ma dinuk, ya. Ketika orang muslim maka dia lancar menjawabnya. Akan tapi ketika dia orang munafik, orang yang ragu-ragu dan orang kafir, dia mengatakan la adri, maka dia langsung dipukul dengan palu yang besar, ya. Dan begitu juga dan seterusnya. Maka itu nanti ada pembahasan tentang alam barzah. Nah, jadi Syekh menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanya di dalam kuburan ini, ya. Kita bahas paragraf ini, ya, sampai sini saja. Maksudnya paragraf ini dulu, ya. Mal usulu salasatul ladzi yajibu alal insani ma'rifatuha, ya. Apa usul-usul, 3 usul yang wajib diimani, yang wajib diketahui oleh semua manusia, ya. Usul ini jamak dari asal, ya. Jamak dari asal, yaitu ma yubna alaihi ghairihi, ma yubna alaihi ghairuhu. Al aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Apa artinya? Apa yang dibangun di atasnya selainnya, ya. Jadi selainnya ini dibangun di atasnya, maksudnya asal ini. Jadi asal itu yang paling bawah, ya, yang paling kuat. Kalau disebutkan aslul bait berarti pondasinya, ya. Kalau asal usul dari rumah berarti tiang-tiang pondasinya, ya. Itu dia. Usuluddin berarti apa? Tentang agama, tentang akidah, karena akidah itu adalah pondasi dalam agama Islam. Itu dia. Itu maksudnya usul. Jadi ada 3 usul. Yang wajib, ya, ini wajib, ya. Nggak ada lagi kata uzur bil jahal, nggak ada lagi nanti dia bilang nggak tahu, ya. Alal insani, ya, di sini al insan, ya, pakai alif lam di sini. Alif lam istighraqiyah, ya, alif lam yang menyeluruh, ya, untuk semua manusia, ya. Semua manusia, mau dia hitam putih, mau dia budak, mau dia merdeka, semuanya, mau lelaki mau perempuan, ma'rifatuha, ya, untuk diketahui, ya. Yang wajib ma'rifatuha, ya, wajib kita mengetahuinya. Apa itu? Fakul, maka katakan ma'rifatu abdi rabbah, ya. Ma'rifatu abdi rabbah, ya. Siapa yang bisa i'rab ma'rifatu apa itu? Mubtada, abdi mudhaf ilaih, rabbahu maf'ul. Nah, masamtum. Ya, kenapa maf'ul? Ada enggak fi'ilnya sini? Masdar. Nah, masdar, ya. Di situ kaidah ahlun nahwu bahwasanya setiap masdar yang diidofahkan, masdar yang diidofahkan, maksudnya masdar itu menjadi mudhof, maka dia ya'malu amalu fi'li, ya.
dia mengerjakan pekerjaan fiil, ya. Maksudnya dia jadi mengerjakan pekerjaan fiil. Pekerjaan fiil itu apa? Memarfu'kan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Kan itu pekerjaan fiil kan? Nah, ketika masdar itu diidhofahkan maka dia menjadi mengerjakan pekerjaan fiil. Maka di sini ada maf'ul bihnya yaitu rabbah, ya, gitu. Pengetahuan seorang hamba terhadap rabbah, ya, terhadap Tuhannya, ya. Ya, dari Allah yang menciptakannya, ya, Allah mengutus rasul, ya. Nama dan sifat Allah, wajib menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, ya, itu semuanya. Wadinahu, dan agama Islam, yang mana kita beribadah kepada Allah dengannya, dengan agama Islam ini, ya, di dalam agama Islam, di dalam iman, di dalam Islam, ya, di dalam ihsan, ya, dan mencakup semua ibadah-ibadah. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, dan nabinya, nabi Allah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari nasab beliau, ya, dari beliau, bagaimana kehidupan beliau, pertama turunnya wahyu, kemudian berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah, bagaimana kisah hijrahnya sampai nanti Fathul Makkah, semua akan dijelaskan. Tapi ini pada usul ke 3 nanti, ya, itu dia. Kemudian kita lanjut ke matan berikutnya. Lanjut nggak ini? Ya, sesi pertanyaan, ya, sesi pertanyaan aja, karena lama ini. Kalau misalnya kita langsung bahas nanggung, nanti besok diulang lagi. Jadi mulai dari awal saja. Ya, mungkin ini saja yang dapat dijelaskan pada pertemuan kali ini. Sebelum ditutup kita buka sesi pertanyaan. Tafadhol, man yuridu ayas'al falyatafaddal ilaihi mashkura. Lihat kertas, ya. Siapa ini yang bertanya? Yang maju? Yang bertanya yang maju? Oh, bukan. Nah, ya. Pertanyaan, apakah tidak boleh bagi kita untuk menjual hewan sembelihan kepada orang kafir, misalnya menjual ayam, kambing dan seterusnya? Boleh ketika kita yang menjual, ya. Ketika kita menjual sembelihan yang kita sembelih kepada orang kafir boleh, nggak ada larangannya, ya. Karena itu dia masuknya bukan dalam ibadah kan, tapi di dalam adah, ya. Wal aslu fil adah al-ibahah, dan asal dari setiap ibadah adalah asal dari setiap adah, kebiasaan manusia itu adalah mubah. Akan tapi ketika orang kafir yang menjual sesembelihan, maka kita tidak boleh membelinya, karena diragukan ada kemungkinan itu disembelih tanpa nama Allah, ya, tanpa bismillah. Itu dia, tidak boleh membelinya, karena al-aslu fil luhum al-haram, ya. Ada kaidah lagi, asal dari semua sembelihan adalah haram, kecuali kita udah yakin bahwasanya dia disembelih dengan nama Allah. Tapi kalau misalnya ada ragu, maka itu semuanya menjadi haram karena kaidah ini, ya. Syukran pertanyaannya. Karena syarat di bolehnya dimakan suatu sembelihan adalah ketika dia disembelih dengan nama Allah, ya. Ketika seseorang menyembelih, misalnya dia bernazar, ya, misalnya dia Idul Adha, tapi dia
kalau dia menyembelih dengan nama Allah boleh dimakan. Tapi kalau misalnya dia lupa dengan mengatakan bismillah, maka itu sesembelihannya haram, tak boleh dimakan bagaimanapun, ya, tak boleh dimakan. Ya, ada pertanyaan lagi, Fadal? Naam, Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dia orang kafir, kita dikasih oleh orang Islam. Orang kafir yang nyembelih ngasih kita sembelihan, maka itu nggak boleh dimakan, karena itu dia sembelihan orang kafir yang mana dia tidak menyebut nama Allah. Iya, itu ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Ahlul kitab berbeda sembelihannya. Maka di situ tadi kita sebutkan bolehnya memakan sembelihan ahlul kitab. Tapi kalau orang kafir secara keseluruhan itu pada asalnya sembelihannya haram. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah, ya. Tapi ada keraguan di situ untuk mereka menyembelih tanpa nama Allah. Akan tetapi kalau dia dari kalangan ahlul kitab, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW, maka itu boleh dimakan. Kenapa? Karena ahlul kitab menyembelih dengan nama Allah. Karena ahlul kitab ini mereka dia menyembah Allah. Akan tapi apa? Mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, ya. Akan tapi kalau orang Nasrani maka mereka menyembah Nabi Isa, ya kan? Kalau misalnya orang Yahudi mereka menyembah Uzair, ya. Dia mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, ya. Sedangkan orang Nasrani maka mereka Trinitas mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah dan dia juga Tuhan. Tapi mereka juga menyembah Allah dan mereka tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad, kan? Akan tapi mereka menyembah dengan nama Allah, ya. Apalagi di situ Nabi Muhammad pasti sudah tahu. Nabi Muhammad pasti sudah tahu mereka menyembelih dengan nama Allah. Jadi boleh ketika kasusnya udah diketahui dan dia adalah ahlul kitab, ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ketahui, misalnya kita udah ketahui sembelihan ini disembelih oleh orang Islam, kemudian ya disembelih dengan nama Allah, kemudian dia dimasak oleh orang kafir, maka kita boleh. Kenapa? Karena udah diketahui dia disembelih dengan nama Allah. Kalau kita udah yakin, kalau misalnya belum yakin maka itu nggak boleh, ya. Kok yakin? Karena syaratnya boleh dimakan yaitu disembelih dengan nama Allah, itu ya, disembelih dengan nama Allah. Ketika ada orang, ya, yang syirik, maksudnya dia menyembelih untuk laut, kemudian dia menyembelih dengan nama Allah, boleh nggak dimakan sembelihan itu? Boleh, karena dia ya menyembelih dengan nama Allah. Yang berdosa itu penyembelihnya, maka dia pelakunya syirik. Akan tapi sembelihannya pada asalnya itu halal karena dia disembelih dengan nama Allah, ya. Itu dengan bismillah. Itu dia. Ada pertanyaan lain? Nah, tafadhol. Ya. Jadi lebih selamat itu gimana, Ustaz? Kalau kita bisa kalau misalnya masalah lebih selamat itu lebih baik kita nggak beli. Kita kok misalnya ada penjual yang Islam, lebih baik kita membeli dengan orang Islam. Akan tapi masalah boleh tidaknya, ya. Ketika ada label halal di situ, ya, ketika ada label halal maka kita percaya karena situ sudah diperiksa secara ketat oleh MUI, ya. Akan tapi ketika itu tidak ada sembelihan, ya, maka boleh tidak ada sembelihan, ya. Karena Nabi juga membeli bahan makanan oleh orang-orang Yahudi,
ya, oleh orang-orang Yahudi, ya, bahan makanannya dibeli karena itu tidak sembelihan, ya. Kalau di dalam masalah hewan sembelihan, maka itu dibedakan antara orang Yahudi dan bukan antara Bani Israel dan bukan Bani Israel. Akan tapi di dalam permasalahan hewan, di dalam permasalahan makanan yang tidak disembelih, maka disamaratakan, ya, boleh dibeli, kecuali kita tahu dia itu mencampur adonannya dengan misalnya lemak babi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya masalah boleh tidak boleh, itu boleh karena dia tidak sembelihan. Akan tapi ketika masalah lebih baik mana, lebih baik kita nggak usah beli, ya. Ya, di sini kita lihat, Anda pernah mendengar Imam Nawawi dan Ibnu Hajar terjatuh dalam mentakwil, ya. Mentakwil itu adalah menyelewengkan lafaz di dalam Al-Quran kepada selain itu. Contohnya Allah bilang Allah bersama kalian, ya. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ya, itu di dalam lafaz Al-Quran, ya. Nah, di sini takwil ini dia termasuk di dalam permasalahan asma sifat, ya. Bagaimana mengkaitkan dengan faidah syirik di dalam asma sifat lebih besar dengan syirik dari uluhiyah, ya. Yang dimaksud syirik dalam uluhiyah yang lebih besar daripada syirik uluhiyah yang tadi kita sebutkan adalah menyamakan. Dia jelas-jelas menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya, dia menetapkan Allah punya tangan, tapi tangan Allah seperti tangan makhluk kita ini, gitu maksudnya. Dia menyatakan Allah turun ke langit dunia, tapi turunnya seperti si fulan turun tangga. Waliyazubillah. Itu dia yang maksudnya syiriknya lebih besar daripada syirik di dalam uluhiyah. Akan tapi ketika di dalam masalah mentakwil, ya, seperti mengatakan Allah di mana-mana, terus dia mengatakan Allah tidak turun, ya. Terus dan seterusnya, dia mengatakan Allah tidak punya tangan, ini dia tidak lebih besar daripada syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah masih di atas itu. Kenapa mereka mentakwil? Karena ada syubhat di kepala mereka. Mereka memakai logika daripada dalil, ya. Mereka mengedepankan logika daripada dalil. Itu dia permasalahan mereka. Mereka mempunyai syubhat. Maka di sini tidak keluar dari Islam dan jelas tauhid uluhiyah lebih besar daripada permasalahan mereka ini, ya. Seperti disebutkan di sini Imam Nawawi dan Ibnu Hajar terjatuh dalam mentakwil. Tapi Imam Nawawi dan Ibnu Hajar tidak dikeluarkan dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena pemikiran beliau masih sesuai ahlu sunnah. Berbeda dengan orang yang cara berfikirnya udah keluar dari ahlu sunnah, ya. Mereka terus mentakwil, mengedepankan logika daripada dalil, maka itu jelas dikeluarkan dari ahlu sunnah. Seperti Imam Ahmad, ya, ketika di dalam kepada Khalifah Mu'tasim Billah yang memaksa semua penduduknya untuk mengatakan Allah makhluk, tapi Imam Ahmad masih mengatakan wahai Amirul Mukminin, ya, masih mengatakan, memanggil dia wahai Amirul Mukminin, padahal dia mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena dia tidak kafir di situ. Kenapa? Karena dia ada syubhat di kepalanya, dan syubhat itu adalah mawani dalam mentakfir. Syubhat itu adalah penghalang untuk seseorang jatuh ke dalam takfir, untuk ke dalam kekafiran. Ada syubhat. Nah, ketika seorang udah jelas syubhatnya, udah nggak ada syubhat, dia tetap mengingkari, maka dia jelas di situ. Maka di sini Imam Ahmad masih memanggil dia dengan Amirul Mukminin, berarti dia tidak keluar dari Islam, ya. Bisa dibedakan, ya, bahwasanya syirik itu bertingkat-tingkat. Ya, permasalahan di dalam asma wa sifat itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tahapan syirik, yaitu menyamakan Allah, maka itu dia keluar dari Islam. Ada yang tidak sampai itu, jadi dia masuknya kategorinya ahlul bid'ah, tapi tidak sampai kafir, ya. Adapun orang Jahmiyah, ya, yang mengatakan Allah tidak ada, wujud Allah itu ada dan tidak ada dan seterusnya dengan ilmu-ilmu kalam mereka, itu mereka telah dikeluarkan dari Islam, ya. Tapi itu Jahmiyah, ya. Jahmiyah ini dia sangat parah dalam meniadakan sifat Allah, ya.
Waliyazubillah, dia sampai mengatakan Allah ada dan tidak ada. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka ketika mengatakan Allah ada, mereka menyamakan dengan sesuatu yang ada. Ketika mereka mengatakan tidak ada, mereka menyamakan dengan semua yang tidak ada. Makanya mereka tidak mau jatuh kepada menyamakan. Jadi mereka mengatakan Allah tidak ada dan Allah ada. Itu dia, waliyazubillah. Maka orang Jahmiyah ini sudah jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Itu dia. Ya, mungkin itu saja. Ya, tafadhal. Apakah orang yang beranggapan Allah itu menjatuh pada makhluk itu dianggap sebagai Ya, kalau dia mengatakan pada asalnya, ya kita ini masalah takfir ya, masalah dia keluar dari Islam apa enggak gitu ya kan. Jadi kalau masalah keyakinannya, maka ketika dia mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya, maka dia sudah pemahaman kafir, keluar dari Islam ya. Karena Allah mengatakan Allah terpisah dari makhluknya ya. Ketika mereka mengatakan Allah menyatu dengan dalil Wallahu ma'akum aina makuntum ya, itu waliyazubillah, itu pemikirannya telah pemikiran kafir dan keluar dari Islam. Akan tapi perorangannya kita tidak boleh menyebutkan si fulan ini udah berpikiran begitu kafir, nggak boleh. Karena setiap pengkafiran atau masalah takfir itu adalah dia mempunyai term of conditionnya, dia mempunyai penilaian tersendiri. Ketika sudah lengkap sebabnya dan sudah hilang mawani'nya. Ketika dia ada mawani', contohnya syubhat tadi, kenapa dia mengatakan Allah ini? Rupanya dia ada syubhat di kepalanya tentang ayat Allah berada dengan kita, ya gitu. Allah ma'akum aina makuntum. Nah, maka ini dia ada syubhat. Kita belum bisa mengkafirkannya. Harus dijelaskan dulu syubhatnya. Akan tapi dia terjatuh di dalam ahlul bid'ah. Ya, saya pahami ya. Tidak boleh kita langsung mengkafirkan, karena mengkafirkan ini adalah tugas walil amr, bukan tugas kita ya. Akan tapi dari sisi pemikirannya, itu pemikirannya jelas sudah kafir ya, keluar dari Islam pemikirannya ketika dia mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, sedangkan Allah sendiri berada di atas ars dan tidak menyatu dan tidak nempel dengan ars ya. Allah ba'in an khalqihi, Allah terpisah dari makhluk-makhluknya ya, tidak menyatu. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Itu kebanyakan pemikiran hululiyah ya, hululiyah atau wahdatul wujud ya, dari pemikiran orang-orang Syiah dan orang-orang Naqsabandiyah dan seterusnya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Ya, tafadhal. Gimana? Oh, balap. Tidak ada label halalnya. Tidak ada label halalnya. Terus ada yang mengatakan itu pakai lemak babi. Ketika di dalam mie balap itu ada sembelihan, maka nggak boleh dimakan. Ya. Ketika ada seorang yang bilang itu pakai lemak babi, maka lebih baik dijauhkan ya. Lebih baik dijauhkan. Apalagi masih banyak orang yang jual mie balap orang Muslim kan. Jadi lebih baik dijauhkan ya. Allahu a'lam, lebih baik dijauhkan karena itu adalah dia dicampur di situ banyak minyak di situ ya. Ada juga yang pakai minyak babi dan minyak itu maksudnya minyak-minyak itu tidak ada label halalnya, tidak ada pemeriksaan dari MUI gitu ya. Karena kita di Indonesia ya, label dari MUI ini sudah memudahkan kita untuk membeli makanan-makanan di supermarket dan seterusnya ya. Gitu. Akan tapi ketika tidak ada maka nggak boleh ya, karena di situ ada dicampur dengan sembelihan. Ya, lebih baik dijauhi. Ya, Allahu a'lam.
Ada lagi yang ditanyakan? Ketika nggak ada lagi ya? Kalau udah nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Ya, kita nggak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, lebih kurangnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.